Pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ada apa dengan Indonesia. Hai, kali ini kita akan belajar Pancasila. Yeay. Ulangi setelah aku. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang. Tiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam lima, lima, lima. Mengapa harus Indonesia? Mengapa selalu Indonesia? Dan mengapa kita Indonesia? Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa rentetan kejadian terjadi di Indonesia berdasarkan AI dengan informasi yang saya buat dan informasi yang saya dapatkan dari AI. Ya, seperti yang kalian ketahui, sudah sangat canggih teknologi AI di seluruh dunia ini. AI mampu menganalisis sesuatu yang tidak mampu dianalisis oleh manusia secara cepat dan singkat. AI digunakan untuk mempermudah hidup manusia, namun beberapa manusia salah untuk menggunakannya. Beberapa orang tak bertanggung jawab melakukan tindak kriminal untuk dalam menggunakan AI, dan beberapa oknum menggunakan AI hanya untuk mempermudah pekerjaan mereka dan tidak profesional dalam bekerja. Hari ini saya, Aslam DI, akan membahas tentang ada apa dengan Indonesia akhir-akhir ini. Mengapa selalu ada berita tentang Indonesia yang sangat-sangat mengecewakan, sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat mengkhawatirkan. Baiklah, pada episode kali ini saya akan membuat segmen yang berbeda dari video-video sebelumnya, yaitu segmen My Opinion. This is a start when I search and find the result about Indonesia, about tragedy that happens to Indonesia. Many people lost their lives. Banyak orang yang kehilangan nyawa mereka. Banyak orang yang kehilangan keluarga mereka. Orang-orang berkeringat, berdarah hanya demi satu tujuan. Banyak sekali orang-orang yang jatuh tersungkur akibat satu perkara yang dibuat oleh seseorang. Banyak orang yang harus menderita berkali lipat hanya karena sebuah kebijakan. Di segmen kali ini saya akan membahas tentang mengapa Indonesia, mengapa selalu Indonesia, dan mengapa kita rakyat Indonesia. AI, this is yours. AI, now it's yours. Let's say, mari kita bahas yang pertama kali tentang tren kabur aja dulu yang terjadi belakangan ini. Tren kabur aja dulu sedang ramai dibicarakan di Indonesia, terutama di kalangan anak muda. Tagar ini mencermin keinginan banyak pemuda Indonesia untuk mencari peluang di luar negeri, baik untuk studi, pekerjaan, atau kehidupan lebih baik di luar negeri. Mengapa mereka menginginkan kehidupan yang lebih baik di luar negeri? Bukankah Indonesia adalah tempat kelahiran mereka? Mengapa mereka tidak bangga dengan Indonesia? Latar belakang tren hashtag kabur aja dulu. Yang pertama adalah ketidakpastian ekonomi. Banyak anak muda merasa sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Sangat banyak anak muda yang susah mendapatkan pekerjaan. Mereka sangat terpuruk. Dan beberapa kebijakan dari pemerintah selalu mengecewakan. Ya, banyak sekali anak-anak muda yang merasa sulit mendapatkan pekerjaan yang layak
terutama dengan meningkatnya angka pengangguran dan gaji yang stagnan. 2. Kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah. Salah satu pemicu utama adalah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang yang memangkas anggaran pendidikan tinggi demi mendanai program makanan gratis untuk anak sekolah. Banyak mahasiswa menganggap kebijakan ini mengorbankan masa depan pendidikan mereka. 3. Kurangnya prospek karir. Banyak profesional muda merasa peluang kerja dan karir di luar negeri lebih menjanjikan dibandingkan di Indonesia. Nanti kita bahas. Standar hidup. Beberapa orang yang mencari negara dengan sistem pendidikan, layanan kesehatan, dan kehidupan sosial yang lebih baik dibanding dengan Indonesia. Destinasi favorit untuk kabur. Kebanyakan anak-anak muda yang ingin kabur ke luar negeri ada memiliki destinasi-destinasi favorit mereka masing-masing. Itu ada beberapa destinasi yang sangat ingin dituju oleh orang-orang yang ingin kabur dari Indonesia. Yang pertama adalah Australia dan Selandia Baru. Banyak mahasiswa dan pekerja profesional mencari beasiswa atau visa kerja di Australia dan Selandia Baru tersebut. Singapura dan Malaysia dekat dengan Indonesia, gaji lebih tinggi dan banyak perusahaan multinasional. Eropa dan Kanada. Negara-negara ini menawarkan banyak peluang migrasi bagi tenaga kerja terampil dan mahasiswa internasional. Apakah respon pemerintah dan masyarakat menanggapi hal ini? Respon dari pemerintah belum memberikan tanggapan resmi, tetapi tren ini sudah menjadi alarm, seharusnya menjadi alarm bagi kebijakan nasional terkait ekonomi dan pendidikan di Indonesia. Bagi beberapa kalangan, menilai bahwa fenomena brain drain ini bisa berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan inovasi dalam negeri. Di sisi lain, ada juga yang mendukung tren ini sebagai bentuk globalisasi tenaga kerja, di mana individu bisa mencari kehidupan yang lebih baik di mana saja. Banyak sekali yang mendukung anak-anak muda untuk pergi menata kehidupan baru mereka di luar negeri. Selain membuat Indonesia menjadi dipandang oleh dunia, tapi juga membuat Indonesia menjadi lebih dikenal oleh kalangan luar. Apakah ada tanggapan dari pemerintah tentang hal ini? Baru-baru ini, atau lebih tepatnya beberapa hari yang lalu, tren kabur aja dulu telah memicu beberapa tanggapan dari tokoh publik dan pejabat di Indonesia. Berikut adalah beberapa pandangan yang menonjol di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee melihat tren ini sebagai tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri, yang menekankan bahwa jika ini adalah aspirasi generasi muda, maka pemerintah harus berupaya menyediakan pekerjaan yang lebih baik di Indonesia jika tidak mau anak-anak muda Indonesia pergi meninggalkan Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai fenomena ini sebagai cerminan ketidakpuasan terhadap kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia, yang mengajak generasi muda untuk menghadapi tantangan dan berkontribusi dalam memperbaiki keadaan daripada memilih untuk meninggalkan negara sendiri. Iya, pendapat ini sangat banyak disangkal oleh banyak orang. Konflik ini benar-benar terjadi di luar batas kemampuan para pemerintah. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya merasa nyaman tinggal di Indonesia dan tidak memiliki keinginan untuk kabur. Ia menekankan bahwa nasionalisme seharusnya diwujudkan melalui kontribusi nyata bagi negara. Apa yang dimaksud dengan kontribusi nyata bagi negara? Apakah dengan tinggal di Indonesia kita sudah nasionalis? Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer memberikan tanggapan tegas terhadap tren ini, menyarankan bahwa jika seseorang memilih untuk pergi, sebaiknya tidak kembali lagi. Pernyataan ini menuai berbagai reaksi dari masyarakat. Jelas karena pernyataan ini membuat masyarakat menjadi semakin kecewa dengan pemerintahan. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia BP2MI Abdul Qadir Karding Pak Abdul melihat tren ini sebagai masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia, yang menekankan pentingnya respons positif dan perbaikan kebijakan terkait pekerja migran. Sosiolog Universitas Muhammadiyah Surabaya
Radius Setiawan. Radius berpendapat bahwa pemerintah seharusnya merespon tren ini secara positif, bukan dengan sikap sinis atau malah menghina dengan kata nasionalis, berlindung di balik kata nasionalis, dan menggunakan kata nasionalis sebagai tameng hanya untuk membela diri mereka sendiri yang tahu bahwa kebijakan mereka sangat tidak sukai oleh masyarakat. Saya bukan, disclaimer dulu, saya bukan anti pemerintah, saya bukan orang-orang yang sangat mengkritik. Saya hanya seorang yang menyampaikan apa yang saya dapatkan dari informasi yang saya dapatkan dari AI. Dari AI yang saya dapatkan. 7. Psikolog anak Seto Mulyadi, Kak Seto. Kak Seto mengaitkan tren ini dengan fenomena brain drain, di mana tenaga kerja terampil memilih bekerja di luar negeri. Ia mengingatkan bahwa hal ini dapat merugikan negara jika tidak ditangani dengan bijak. Banyak sekali putra-putri bangsa yang meninggalkan Indonesia karena mereka merasa tidak dihargai di negeri ini. Beberapa penemuan di Indonesia malah dibuang sia-sia dan dibeli oleh negara lain. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi. Masaki menyatakan bahwa Jepang menyambut baik pekerja asing yang terampil, termasuk dari Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa negara lain melihat potensi dari tenaga kerja Indonesia yang memilih untuk bekerja di luar negeri, tidak seperti Indonesia yang justru membuang orang atau para tenaga kerja yang terampil dan kreatif. Indonesia justru membuang anak-anak bangsa, para pemuda-pemudi bangsa, putra-putri bangsa yang memiliki keterampilan, kreatifan, dan inovasi yang tinggi. Membuang mereka sia-sia, tidak menggunakannya dengan bijak. Beberapa pemerintah justru menggunakan uang yang mereka gunakan hanya untuk kepentingan pribadi, tidak untuk mencari berbagai macam harta. Ya, saya tidak menyebut semuanya, tapi banyak sekali pemerintah. Secara keseluruhan, tren kabur aja dulu memicu diskusi luas mengenai kondisi sosial ekonomi Indonesia dan peran generasi muda dalam menghadapi tantangan tersebut. Berbagai pandangan ini mencerminkan kompleksitas isu dan pentingnya dialog konstruktif antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda mencari solusi bersama. Ada apa dengan Indonesia beberapa hari belakangan? Ya, topik yang akan saya bahas hari ini. Berikut adalah beberapa peristiwa yang penting yang terjadi di Indonesia beberapa hari terakhir hingga Februari 2000 hingga akhir Februari 2025 ini. Yang pertama, Indonesia baru saja meluncurkan yang namanya Daya Anagata Nusantara atau disebut Danantara, yang menuai banyak sekali kritik dan protes dari masyarakat, namun menuai banyak sekali dukungan dari beberapa influencer yang melihat ini sebagai kesempatan Indonesia agar lebih maju. Namun, ibaratkan sebuah ladang kosong yang dibiarkan panen sendirinya, dan antara juga bisa menjadi tempat yang sangat-sangat bagus untuk Indonesia jika dikembangkan dengan efisien dan profesional. Namun, jika sangat disayangkan jika hal ini justru mengecewakan masyarakat atau ladang tadi digunakan oleh orang lain hanya untuk kepentingan pribadi. Semoga saja tidak ada lagi hal seperti itu. Mengapa masyarakat tidak percaya dengan adanya Danantara ini? Mengapa masyarakat sangat menolak kehadiran Danantara ini? Sebagian besar dari masyarakat masih mengalami fobia atau lebih tepatnya disebut trust isu kepada pemerintah. Mengapa? Tentang bahkan yang korupsi sampai ratusan triliun hanya di penjara tidak lebih dari seseorang yang mencuri kayu. Mengapa? Apa yang terjadi di Indonesia? Mengapa bisa seperti itu? Jika seorang koruptor saja mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibanding orang yang mencuri kayu, bagaimana itu bisa terjadi? Sedangkan ratusan atau bahkan ribuan nyawa yang hilang gara-gara mereka, ratusan ribu jiwa yang tersakiti gara-gara mereka, atau ratusan ribu bahkan jutaan orang yang menderita gara-gara kelakuan para koruptor ini. Namun masyarakat Indonesia sendiri harus dibenahi. Ya, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang masih memiliki jiwa-jiwa korupsi seperti para pejabat mereka sendiri. Mereka berkuar-kuar mengatakan bahwa Indonesia harus
menghukum mati para koruptor, sedangkan banyak sekali masyarakat kita yang masih melakukan apa yang dilakukan oleh para koruptor. Ya, mereka dengan beralasan ekonomi. Mereka bertamengkan dengan suatu kata yang kami ini rakyat susah. Mengapa kami tidak boleh melakukan hal ini? Itu adalah hal yang bodoh. Pernyataan yang sangat bodoh sekali yang pernah saya dengar. Bahwa rakyat susah justru harus menunjukkan bagaimana keadilan itu. Dan rakyat atas, orang atas seharusnya menunjukkan bagaimana cara menerapkan keadilan tersebut. Indonesia memiliki Pancasila. Jangan jadikan itu sebagai mitos belaka. Jadikanlah Pancasila sebagai dasar negara kita. Penculo kembali lagi ke topik. Peluncuran daya Anagata Nusantara atau lebih disebut sebagai Danantara. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan inisiatif bernama Daya Anagata Nusantara Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta. Program ini bertujuan untuk memberdayakan generasi muda Indonesia melalui beberapa pelatihan dan kesempatan kerja dengan harapan dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Semoga saja itu bisa terrealisasikan dengan baik dan profesional. 2. Instruksi Megawati Soekarno Putri kepada Kepala Daerah PDIP. Hal-hal yang terjadi di Indonesia beberapa hari belakangan ini adalah salah satunya ini instruksi Megawati Soekarno Putri, Bu Megawati Soekarno Putri kepada Kepala Daerah PDIP. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menginstruksikan kepada para kepala daerah dari partainya untuk menunda retreat yang direncanakan bersama Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini diambil sebagai respon terhadap dinamika politik terkini dan untuk memastikan keselarasan strategi partai dalam menghadapi berbagai isu nasional. Berita yang ketiga, penertiban mie gacuan di Serpong. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP menyegel restoran mie gacuan di Serpong karena beroperasi tanpa izin resmi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menegakkan peraturan dan memastikan semua usaha kuliner mematuhi standar yang ditetapkan demi keamanan dan kenyamanan konsumen. 4. Berita yang keempat adalah operasi pasar murah oleh Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian menggelar operasi pasar murah secara besar-besaran di seluruh Indonesia. Dalam operasi ini daging kerbau dijual dengan harga Rp75.000 per kilogram. Langkah ini bertujuan untuk menstabilkan harga daging di pasar dan memastikan ketersediaan protein hewani yang terjangkau bagi masyarakat menjelang perayaan besar. Kecelakaan di Gunung Slamet. Berita baru-baru ini, seorang pendaki asal Jakarta dilaporkan tewas setelah terjatuh ke jurang di Gunung Slamet. Tim SAR berhasil mengevakuasi jenazah korban. Insiden ini menjadi pengingat akan pentingnya persiapan dan kewaspadaan saat melakukan pendakian, terutama di medan yang berbahaya. Terutama para pendaki gunung yang harus bersiap-siap terlebih dahulu. Tak tahu aku ngomong apa lah. Berita yang keenam adalah kematian paus dan lumba-lumba di pantai Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Selama tahun 2024 dilaporkan bahwa 30 paus dan 16 lumba-lumba ditemukan mati di pantai-pantai Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan ilmuwan dan aktivis lingkungan mengenai kesehatan ekosistem laut di wilayah tersebut. Apa yang terjadi dengan laut kita, Indonesia? Perlu dicatat bahwa informasi tadi berdasarkan sumber-sumber yang tersedia hingga akhir Februari 2025 atau hingga tanggal saat ini adalah tanggal 24 Februari 2025. Situasi dapat berkembang seiring waktu hingga disarankan untuk selalu memantau sumber berita terpercaya untuk mendapatkan pembaruan terkini. Saya, Aslam, DAI, menyampaikan. Terima kasih sudah menonton dan salam AI. Sampai jumpa di video selanjutnya. Indonesia sedang mengalami kecemasan dalam skala internasional.